Betul, seperti Pak Peter katakan, kita sudah seperti saudara. Tadi saya melihat Cia-Cia, saya terkenang pelayanan tahun 2004 ya, Cia-Cia WL, sekarang kembali Cia-Cia jadi worship leader. Saya bangga, saya bersyukur, dan terharu melihatnya, pelayan Tuhan yang setia. Shalom Pastor Tony yang ada di Indonesia, Shalom Ibu Mary yang ada di New York, Shalom Pak Peter and team, and seluruh jemaat FGF New York yang saya kasihi. Terima kasih untuk kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Saya berdoa dan saya percaya api Roh Kudus tercurah atas kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan kita buka. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami bisa bersekutu bersama kembali. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami special anointing atas hamba-Mu, atas setiap jemaat-Mu FGF New York yang Engkau kasihi, supaya kami memperoleh pengertian daripada Roh Kudus. Bapa, biarlah api Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, even pada saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus menjamah setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus saja yang bekerja di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap bersekutu dengan firman Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Hari Pantekosta, saudara sekalian. Hari ini adalah peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus. Ya, biarlah semangat Roh Kudus memenuhi setiap kita. Dan kenapa ada Pentakosta, saudara? Tentu ada background dan manfaatnya buat kita semua. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan, saudara. Kita lihat dari Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Kita lihat di situ akan ditayangkan PowerPoint-nya. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus sampai melarang murid-murid untuk pergi dari Yerusalem dan tetap stay di Yerusalem, menyuruh menunggu gitu. Penting nggak kira-kira saudara hal ini? Tentu sangat penting. Dan dikatakan supaya tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi istilah baptisan Roh Kudus itu bukan milik denominasi karismatik ya saudara. Tapi ini Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi ada itu yang namanya istilah baptisan Roh Kudus. Ayat yang berikut, Efesus 1 ayat 13b, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus dan menerima dia itu dimeterai. Jadi ada Roh Kudus di dalam dia. Dia dimeterai dengan Roh Kudus, ya. Dan ayat berikutnya Efesus 19 ayat 5-6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi saudara, ketika seorang percaya, seperti tadi saya katakan, Roh Kudus memeterai, tapi tentu dengan demikian mereka yang di Efesus itu juga sama ya, mereka percaya, mereka sudah dimeterai Roh Kudus, tapi setelah itu Paulus masih menumpangkan tangan, ini setelah hari Pentakosta lewat ya saudara, masih menumpangkan tangan atas mereka dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Ya berarti pelan-pelan saya akan bawa saudara ya background kenapa ada istilah baptisan Roh Kudus ya. Padahal kan bisa aja orang bilang saya udah percaya Yesus cukup gitu. Tapi Alkitab di sini banyak memberikan firman Tuhan bahwa pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita ya saudara. Kita lihat ayat selanjutnya, Yohanes 20, ayat 21-22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Saudara, ini dilakukan oleh Yesus setelah dia bangkit, dia ketemui murid-murid di satu ruangan, dan dia berkata demikian, sambil dia mengembusi ya, terimalah Roh Kudus. Saudara, saya mau tanya, apakah murid-murid percaya Yesus nggak saat itu? Sudah, ya kan? Terus sudah dihembusi Roh Kudus, berarti kan Roh Kudus masuk kan? Sudah. Tapi kenapa murid-murid masih menunggu di Yerusalem, di loteng, seperti yang Yesus perintahkan itu, dan pada hari Pentakosta itu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat ya saudara bahwa ada sesuatu yang luar biasa dengan adanya baptisan Roh Kudus yang dicanangkan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh denominasi gereja tertentu, saudara, bukan, tapi Alkitab mencatat. Saya tidak bisa lengkap di sini, tentu saja lewat di SPOP, SPOP ya, zaman dulu kita bilang SPOP, di sini apa iGrow ya, di situ kan ada di pelajaran yang dasar kekristenan, di situ lebih lengkap. Saya akan bawa saudara untuk coba untuk mengingatkan kembali. Saya percaya saudara sudah banyak tahu tentang ini, tapi saya pada hari Pentakosta ini ingin mengingatkan, termasuk saya, kita semua untuk berterima kasih atas karya Tuhan Roh Kudus yang menyertai kita ya. Dan kita lihat di sini ayat selanjutnya. Nah, ini sebentar ya. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, kalimat-kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah bahwa murid-murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, dan ada tugas, yaitu menjadi saksi. Nah, ini kalimat terakhir, berarti penting sekali kan saudara, orang kalau mau meninggal kasih pesan sama anak-anaknya, berarti itu pesan yang super penting. Dan Yesus berpesan sebelum dia naik ke surga. Dan terjadilah Kisah Rasul 2 ayat 1-4, next slide. Pada hari yang ditentukan, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Pada saat itu saudara, umat Yahudi itu kalau hari Paskah itu mereka pada datang dari berbagai penjuru dunia, penjuru tempat, datang berkumpul di Yerusalem, dan mereka stay sampai hari Pentakosta, di mana mereka mengucap syukur atas panen yang mereka dapatkan. Jadi pada hari itu banyak sekali bangsa Israel, bangsa Yahudi berkumpul di kota Yerusalem. Kisah Rasul 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, inilah yang terjadi 2000 tahun lebih yang lalu di Yerusalem, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus, Yesus naik ke surga, dia berjanji Roh Kudus dicurahkan. Saudara, sebenarnya murid-murid yang mendengar message pesan daripada Tuhan Yesus itu adalah 500 orang lebih kira-kira. Tetapi yang kumpul pada saat itu cuma 120. Ya, saudara, seperempatnya. Begitu juga dengan orang percaya pada zaman setelah itu, bahkan sampai hari ini. Ya, tidak semua orang percaya itu benar-benar percaya peranan Roh Kudus, ya, percaya sama Roh Kudus, tapi bagaimana kehidupan sehari-hari, relasinya itu, ya mungkin tidak sampai separuhnya seperti itu. Mereka berpikir, yang penting sudah saya percaya Yesus,
saya memperoleh hidup yang kekal. Hari Minggu saya ke gereja, that's it, ya cukup lah gitu ya. Tapi saudara, kenapa sih Tuhan Yesus itu sampai berpesan demikian? Karena Tuhan itu tahu, saudara, bahwa kita hidup di dunia itu penuh dengan tekanan, penuh dengan serangan. Karena Tuhan sendiri bilang, Alkitab bilang, bahwa kita ini seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Saudara yang dikasih Tuhan, di sekeliling kita ini serigala tanda kutip ya saudara. Banyak hal yang membahayakan, yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak hidup kita, rumah tangga kita, kehidupan kita. Itu sebab Tuhan tahu, Dia kirim saudara, roh penolong, Roh Kudus saudara. Dan Roh Kudus membawa perubahan. Ya, Roh Kudus membawa perubahan. Ayat selanjutnya Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini kita melihat saudara dampak orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada perubahan. Pelayanannya dipenuhi dengan kuasa Allah. Saudara, kita melayani Tuhan ya, kita capek bagaimana, tapi kalau dengan kekuatan sendiri, ya hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau the power of Holy Spirit, api Pantekosta itu penuh dalam kita, saudara. Wow, itu akan luar biasa sekali. Kita melihat pelayanan rasul-rasul, murid-murid Tuhan pada saat itu luar biasa. Satu orang begitu Petrus berkhotbah 3.000. Kita kadang-kadang ya, termasuk saya nih hamba Tuhan, mau pertobatin 3 orang aja nggak gampang. Ini sekali bertobat 3.000, nambah lagi. Dan ciri-ciri yang lain orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus adalah dia bertekun, jadi senang belajar firman Tuhan. Senang bersekutu dengan firman Tuhan. Dan senang memecahkan roti, itu artinya hidup berbagi ya, tidak egois. Hidup berbagi dengan saudara seiman, dengan orang lain. Dan tentu saja udah pasti ya, kalau orang itu sudah nyantel dengan Roh Kudus, dia juga senang berdoa. Kita lihat gambar berikutnya ya, Petrus kita lihat di sini. Yang sebelah kiri, dia itu ketakutan ya menyangkal Yesus. Waktu ditanya sama perempuan, ya itu kita lihat. Ditanya, kamu muridnya orang itu kan? Oh bukan, saya nggak kenal dia. Maksudnya nggak kenal Yesus. Itu Petrus sebelumnya saudara. Penakut gitu kan, menyangkal. Tapi lihat yang sebelah kanan, dia nggak peduli, di situ banyak sekali orang. Dia berdiri dengan tegas, dia beritakan tentang Yesus, dan 3.000 orang bertobat. Saat kita lihat di sini perubahan yang sangat drastis, perubahan terjadi. Saudara, kalau kita mendoakan ya suami, mendoakan istri, mendoakan anak-anak, kita sampai bengek juga saudara. Asarnya gitu ya, sampai bengek juga. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, susah orang berubah, saudara, amin. Tapi pekerjaan Holy Spirit yang bisa mengubah karakter, mengubah hidup orang. Nah, jadi betapa pentingnya kita mengandalkan peranan Roh Kudus, saudara, dalam hidup kita. Kita lihat ayat selanjutnya, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, jadi di sini jelas saudara, peran inilah yang ingin saya tekankan kepada saudara semua. Tadi saya sudah uraikan kronologi singkat tentang peranan tentang bagaimana Tuhan itu mau Roh Kudus dicurahkan dan masuk ke dalam hidup setiap kita orang percaya. Kenapa? Karena ini sekali banyak sekali saudara benefitnya, saudara. Dia itu penghibur. Dia penghibur. Saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa hidup yang penuh tantangan ini ya, kita banyak kegelisahan, kita banyak tekanan. Kalau bukan Roh Kudus yang menghibur, nggak bisa. Saudara. Kita mau pergi ke tempat pariwisata yang the best in the world. Ya, lagi di sana kita senang, tapi udah pulang kita sedih lagi, kita bete lagi. Tapi kalau Roh penghibur itu yang menjadi penghibur kita, saudara, wah, saudara akan tenang tanpa saudara harus berusaha begini begitu. Itu ketenangan daripada Roh penghibur memenuhi hidup saudara. Dia memimpin juga, hodegeo, artinya dia menuntun, dia mengajarkan, dia show the way. Dia mengajarkan saudara harus bagaimana, saudara harus melangkah kemana, kapan, dan sebagainya. Dia akan ajarkan segala sesuatu. Dan dia akan bukan hanya mengajarkan dia teori, tapi dia juga bersama saudara, bersama saya. Dia tunjukkan jalan, dia open the way, dia buka jalan, saudara. Dan dia menuntun. Saudara, saya ingin saksikan pengalaman saya dituntun oleh Roh Kudus. Dan saya percaya saudara masing-masing juga punya pengalaman yang luar biasa ya, dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu menuntun dan menjaga ya, menjaga hidup kita. Ini salah satu contoh aja ya, bagaimana Roh Kudus itu menjaga, menuntun hidup kita. Saudara. Di Bandung pada suatu malam, saya keluar dari supermarket, hujan gerimis, saya langsung masuk mobil. Saya masuk mobil, tidak ada siapa-siapa di luar toko, saudara, di luar supermarket itu ya, di pinggir jalan saya parkir mobil saya. Ketika saya masuk, tahu-tahu ada suara, tutup kaca, kunci mobil. Itu ada suara, saya nggak tahu suara dari mana. Langsung otomatis tangan saya tutup, itu kan zaman dulu, bukan seperti sekarang otomatis ya, zaman dulu saya harus pakai tangan saya kan tutup kaca jendela gitu, puter-puter gitu kan, saudara masih ingat ya. Dan saya kunci mobil gitu kan, dari dalam. Saudara, akan terjadi, waktu saya tutup pintu kaca, tahu-tahu ada pisau panjang atau golok itu udah masuk, tapi karena saya tutup jadi ketahan, saudara. Dan di samping setir saya itu, di samping mobil saya ada orang laki-laki yang rupanya sudah nungguin dari tadi gitu, saudara. Kemudian dua pria ini karena tidak berhasil masuk melalui kaca mobil di samping kanan saya, dia menghadang mobil saya di depan, ada suara lagi, jalan gitu kan. Tapi gimana nih kan, nanti kalau saya jalan saya nabrak dia, urusannya lain lagi. Tapi ada suara itu. Saya gas, saya bunyikan, kemudian orang itu akhirnya takut dan saya terhindar. Kalau enggak, saudara, bisa dibayangkan, sepi, hujan, saya wanita sendiri, ada anak saya di samping saya, masih kecil saat itu, umur 7 tahun. Ini Roh Kudus menuntun saudara seperti itu. Dia menghindari kita. Pada saat-saat yang genting, dia akan bicara audible, bisa terdengar dengan jelas. Itu hal-hal yang urgent. Tapi jangan tiap kali saudara nunggu gitu. Kok nggak ada suara di kuping ya? Jangan seperti itu, saudara. Ada saatnya dia bicara audible, ada saatnya dia cuma ada dorongan di hati kita. Contoh lain lagi, saya satu hari lagi masak, lagi ngiris bawang, saudara, di dapur. Tiba-tiba Roh Kudus ini nggak bicara langsung di telinga, tapi ada dorongan gitu. Ada dorongan, berdoa, masuk kamar sekarang, berdoa, doakan Dieter, anak saya yang besar. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Saya masuk kamar, saya tinggalkan, saya cuci tangan, saya masuk kamar, saya berdoa, saya doakan untuk Dieter. Dimanapun dia berada saat ini, kiranya Tuhan melindungi, bla bla bla. Saya berdoa. Begitu saya masak lagi. Kemudian sekitar beberapa waktu kemudian anak saya pulang, dia bilangin, Mami untung tadi selamat. Tadi ada riot, di Bandung waktu itu ada riot, singkat cerita, pokoknya dia terhindar dari orang-orang yang pada nyetopin mobil dan ada yang dipukulin dan sebagainya. Dia terhindar dari situ, dan ini semua pekerjaan Roh Kudus, saudara, yang menggerakkan kita. Demikian juga Roh Kudus bisa berbicara kepada saudara secara langsung atau melalui kesan di dalam hati. Jangan ignore, saudara. Kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara, bicara lagi, itu saudara jangan ignore. Mungkin saudara pikir, ini kan suka-suka saya
mungkin perasaan saya aja. Tidak, saudara. Kalau itu saudara bisa bedakan, itu sebab kalau saudara bersekutu dengan Roh Kudus ya, itu saudara diberi kepekaan. Ini Roh Kudus mau bicara atau bagaimana, gitu, saudara. Nah, banyak sekali saudara benefit yang saudara bisa dapatkan kalau Roh Kudus itu menuntun saudara. Dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus bisa beritahu kita apa yang akan terjadi besok, next week, next year. Kita kan nggak tahu, saudara. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu ada orang yang jahat atau baik sama kita. Even rekan bisnis atau rekan kerja. Kita nggak pernah tahu loh, saudara. Ada orang yang mungkin niat jahat sama kita. Tapi Roh Kudus tahu. Nah, tidak jarang Roh Kudus itu akan memberitahu. Mungkin memberitahu saudara lewat mimpi. Atau mungkin lewat hal-hal lain. Makanya saudara sangat excited, sangat luar biasa. Hubungan kita sehari-hari, hidup kita dengan Roh Kudus itu. Dan dia juga berikan kuasa. Yesus tadi bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa di sini exousia artinya otoritas. Saudara punya otoritas. Ya, punya power gitu, seperti itu. Ya, walaupun saudara polisi lalu lintas waktu dia pakai t-shirt dia nggak ada otoritas, tapi waktu dia pakai baju tugasnya saudara dengan otoritas polisi, presiden pun mobilnya berhenti kalau dia pre-wait stop. Demikian juga saudara punya otoritas atas apa? Atas kuasa apapun, atas apapun yang mengganggu hidup saudara. Dengan otoritas Tuhan, saudara itu punya kuasa. Dan bahasa lainnya juga artinya dunamis, artinya kuasa yang seperti dinamit, ledakannya luar biasa. Ya, power reforming miracles. Jadi bisa banyak mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara, baptisan kuasa ini sebenarnya bonus ya. Untuk saudara memperoleh keselamatan, saya mau tekankan, saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, saudara itu punya jaminan keselamatan. Amin ya. Saudara pasti selamat. Tetapi ini ada bonus, saudara. Tuhan memberikan kuasa. Untuk apa? Tadi dikatakan, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Tuhan tahu, saudara, hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan cobaan. Kalau kita punya senjata kan enak, saudara. Nah, sekarang dengan kuasa ini kita punya senjata, saudara. Hidup ini jangan dari babak belur yang satu ke babak belur yang lain. Padahal Tuhan sudah kasih fasilitas ini. Kan tidak sedikit terjadi ya. Anak-anak Tuhan sudah diberikan kuasa, sudah ada Holy Spirit, tapi dia masih dari satu stres kepada stres yang lain, dari babak belur satu kepada babak belur yang lain. Memang saudara, stres itu tidak bisa kita hindari, apalagi zaman-zaman seperti ini. Tetapi stres itu tidak akan menghancurkan kita kalau kita berjalan bersama Roh Kudus. Kita punya kuasa, saudara. Kalau saudara sebagai orang tua, kalau saudara penuh dengan kuasa Roh Kudus, pada saat saudara bicara dengan anak saudara, itu bukan saudara lagi. Itu ada kuasa, ada anointing, ada urapan yang saudara nyatakan lewat nasihat saudara kepada anak-anak saudara. Jadi bukan asbun, cuman asal kasih tahu, paling saudara dianggap, kalau di Sunda bilang, mama kayak radio butut, gitu kan. Kayak radio rusak, gitu. Bawel, gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, itu lain, ada wibawanya. Saat iblis ingin menggonjang-ganjing rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, saudara akan tetap kuat, tegak berdiri dengan wibawa ilahi, dan doa saudara powerful. Beberapa kenalan saya, suaminya itu pada nyaris digondol boneka Barbie, saudara. Boneka Barbie. Tapi rata-rata mereka kuat. Tapi mereka yang tidak mencari Tuhan, mereka akhirnya rumah tangga hancur karena suami digondol boneka Barbie.
Gitu ya, saudara, si boneka Barbie ini tanda kutip. Ada pendeta lain bilang kuntilanak gitu. Tapi mereka yang penuh dengan Roh Kudus, ya, ibu-ibu ini mereka berjuang bersama Roh Kudus, mereka berdoa, hancurkan segala kuasa-kuasa yang mengikat suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya boneka Barbie itu tuh kalah, saudara. Yang menang adalah ibu-ibu yang punya power of the Holy Spirit. Demikian juga dalam hidup sehari-hari, saudara. Kadang mungkin ada suami-suami ya yang merasa lelah dengan istri. Aduh, capek dah gue, gitu kan. Saudara, saya dari Jakarta, jadi kadang bahasa saya seperti itu. Capek deh, gitu kan. Benar kan? Kadang ada suami yang udah capek dengan istrinya. Mungkin karena istrinya itu, aduh gimana ya, bawel, nggak pernah mengerti, dari muda sampai tua, ya begitu aja, tidak ada perubahan, lelah. Atau istri-istri yang mungkin udah capek deh dengan suaminya gitu. Mungkin karena suaminya itu tidak bisa memberi rasa aman, ya, atau tidak seperti yang sang istri harapkan gitu. Jadinya capek seperti itu. Bagaimana kita menghadapinya, saudara? Obatnya cuma Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang kita persilakan bekerja di dalam hidup kita, saudara. Di dunia ini begitulah, saudara ya. Tidak ada hal-hal yang bisa memuaskan hidup kita, saudara. Banyak sekali pergumulan, yang satu belum kelar sudah nongol yang lain, saudara. Itu sebab Tuhan itu tahu sekali, saudara. Tuhan tahu sekali. Apalagi kita sebagai orang tua ya. Saudara sebagai mama, papa, membesarkan anak di luar negeri seperti ini, ya di New York, di Amerika, di Kanada. Itu saya lihat lebih berat gitu ya. Karena semua kita kerjakan sendiri. Macam-macam tantangan, walaupun di tanah air kita juga sama berat gitu, saudara. Tapi di sini kan mungkin ada hal-hal lain yang kita sama sekali tidak ada helper gitu ya, saudara. Dan banyaklah gitu ya tantangan yang harus dihadapi. Itu sebab, saudara, ini bonus ini, ayo kita ambil gitu loh. Ini bonus kok untuk kita, supaya kita tidak hadapi hidup ini dengan sendirian. Gitu. Next slide-nya, kita lihat. Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, selain dari benefit yang tadi saya katakan, benefit lainnya adalah Galatia 5 ayat 22-23 ini, yaitu dalam diri kita akan keluar buah roh. Kita bisa mengasihi, kita bisa sabar, murah hati, dan sebagainya. Kan kadang-kadang Tuhan beri, kita berdoa, Tuhan saya mau sabar, berilah saya sabar, suami saya nyebelin bener nih, anak saya nyebelin bener nih, sabar, 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 kita tepuk dada kita gitu, sabar gitu. Tapi ternyatanya masalahnya tambah, bikin gak sabar, gitu kan ya saudara ya. Tambah kita doa, tambah minta, tambah gak sabar. Saudara, kuncinya satu, kita nempel sama Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus bekerja dengan maksimal dalam hidup kita, maka otomatis buah itu keluar. Sama seperti pohon buah kan otomatis itu keluar. Ya, kita, saudara, nggak perlu lagi ngotot untuk bisa sabar, itu otomatis saudara akan mampu menguasai diri, murah hati, sukacita, nggak dibikin-bikin sukacitanya. Kan garing, saudara, kalau sukacitanya kita bikin-bikin ya, buat-buat gitu kan. Tapi murni kasih, kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni. Ini juga menjadi masalah yang besar bagi banyak orang. Sulit sekali mengasihi dan mengampuni. Ini problem yang sangat besar. Banyak orang yang hidup dalam kepahitan berpuluh-puluh tahun karena tidak bisa mengampuni orang yang pernah merusak hidupnya atau menyakiti hidupnya. Saudara, pada hari Pentakosta ini, saudara, saya ingin ajak
saudara kita semua, mari kita tanggalkan itu yang namanya kepahitan, ya, kemarahan, jangan kita pendam. Kita minta kuasa Roh Kudus mampukan kita untuk mengampuni. Kalau perlu saudara hubungi orangnya, saudara bereskan, dan saudara minta kasih Allah memenuhi saudara. Karena akibatnya ke saudara, kalau kita hidup dalam kepahitan itu akan merusak hidup kita, bukan hanya hidup kita, bahkan sampai generasi di bawah kita itu terbawa semua saudara kepahitan yang kita alami. Mari kita hidup dengan damai sejahtera daripada Allah. Ada amin ya saudara. Saya mau saksikan seorang wanita Yahudi saudara, yang penuh dengan Roh Kudus. Dia bisa mengampuni orang yang sudah membunuh ayah ibunya, siblingsnya. Satu keluarga habis dibabat di kamp konsentrasi Jerman yang pada zaman Hitler dulu, saudara, di mana orang Yahudi dibantai di situ. Dan ketika berapa tahun kemudian wanita ini bertemu dengan sang pembunuh itu, saudara, dia sudah tidak ada dendam lagi. Dia samperin mister itu, dia kasih salam, dia bilang aku mengampuni Anda, bla 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 bla. Kasih Allah, dan akhirnya orang itu bertobat, saudara. Kalau bukan karena pekerjaan buah Roh Kudus ini impossible. Ya, jangankan satu keluarga itu dibunuh, saudara. Kita kadang-kadang disindir orang atau diomongin orang aja tuh dendamnya bisa bertahun-tahun, ya kan? Susah mengampuni, apalagi dirugikan yang lebih banyak, lebih besar lah, kita susah mengampuni. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus, mau sehebat apapun orang merusak hidup kita, kita bisa mengampuni dan memberkati dan hidup dalam damai sejahtera. Ayat selanjutnya Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saudara, kalau saudara ingin menerima tawaran Tuhan ini, hidup maksud dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara juga selanjutnya berjalan dipimpin oleh Roh. Tiap hari jangan pernah saudara melangkah tanpa saudara dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, dunia ini semakin membawa kita kepada banyak sekali hoax, banyak sekali penipuan, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu hanya jebakan-jebakan, saudara. Kalau kita peka, kita bisa melihat, saudara, kondisi yang terjadi ini sebenarnya menjurus, mulai mengarah, preparing kepada persiapan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada amin, saudara. Kita lihat deh, pokoknya ini semua mengarah ke gitu. Saya nggak bahas ini lebih lanjut ya. Ini sesi yang lain, saudara. Tapi yang pasti ya, saudara. Tapi yang pasti setiap hari biarlah pada pagi hari ya kita bilang, Tuhan pimpinlah langkah aku. Roh Kudus bekerja dalam aku. Saudara sebut itu dalam doa saudara. Semua ditawarkan for free untuk saudara. Nggak usah bayar, saudara tidak harus bertapa, tidak harus susah-susah. Tapi apakah pertanyaan mungkin kalau Tuhan ini ada di sini, dia tanya sama saudara. Apakah saudara merasa perlu nggak itu Roh Kudus itu dalam hidup? Yang kedua, kalau saudara merasa perlu, apakah saudara mau? Saudara itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Saya di sini tidak membahas tentang doktrin baptisan Roh Kudus ya, saudara. Mungkin saya singgung sedikit saja. Baptisan Roh Kudus itu biasanya seperti Rasul Paulus tadi kan dia tumpangkan tangan, yang membaptis itu kan Yesus. Terus dibilang kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus kan gitu. Yesus juga bilang begitu. Bisa seperti itu. Tidak ada rumus yang baku ya saudara. Karena Roh Kudus itu fleksibel, bisa ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan lalu kita terima baptisan Roh Kudus. Bisa juga karena saking hausnya saudara ingin dibaptis Roh Kudus. By the way, dibaptis Roh Kudus itu cuma satu kali, tapi selanjutnya saudara berjalan bersama Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, saudara dipenuhi Roh Kudus setiap hari gitu ya. Saya sendiri saudara menerima baptisan Roh Kudus tidak ditumpangi tangan oleh siapapun, karena saya orangnya ini loh, zaman dulu apalagi itu otak kerja. Waktu ayo siapa mau terima baptisan Roh Kudus, saya maju, kemudian saya ditumpangi tangan, hamba Tuhan bicara, langsung saya wah ini si Pak ini yang numpangin saya, itu otaknya jalan gitu.
otaknya selalu jalan gitu. Nah, satu kali saya saking rindu gitu ya, Tuhan, kalau Roh Kudus itu begitu pentingnya, begitu barangkali saya mau sekali Tuhan, saya rindu, saya haus gitu, saya begitu tiap hari gitu, saya cari gitu, saudara. Dan pada suatu malam ketika saya di kamar sendiri, saya baru aja nyanyi, Yesus yang termanis berjiwa. Saya nyanyi itu, saudara, baru satu bait, bang, itu kuasa Roh Kudus turun atas saya berbahasa roh saat itu, dan ya, itu bisa terjadi, saudara. Jadi yang penting di sini bukan soal cara dibaptis Roh Kudus, atau yang penting saudara merasa perlu enggak itu buat hidup saudara. Dan yang kedua, saudara mau enggak? Saudara bisa doa sendiri sama Tuhan. Tuhan, saya mau. Kalau saudara belum dibaptis Roh Kudus, saudara doa, baptis saya dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Dan saya mau hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti saudara akan melihat ada sesuatu yang beda terjadi. Tuhan itu enggak mati, saudara itu hidup. Dia dengar setiap doa kita. Amin ya, saudara. Ini luar biasa, saudara, pengalaman bersama Roh Kudus itu banyak sekali contoh-contoh yang tidak habis-habisnya ya, bagaimana Roh Kudus itu bisa melakukan sesuatu yang dahsyat buat hidup kita. Saya rasa demikian firman Tuhan. Jadi sekali lagi selamat Hari Pentakosta, saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan dan dia siap untuk juga masuk ke dalam kehidupan saudara, memberkati saudara, menyertai saudara, memimpin, menuntun, dan memberikan kuasa. Saudara akan jadi orang yang berbeda. Mungkin saudara penakut seperti Petrus, saudara akan menjadi pemberani. Mungkin saudara pesimis, saudara akan menjadi orang yang begitu optimis akan masa depan. Saudara yang lemah, saudara bisa kuat. Kenapa? Karena Holy Spirit. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, setelah itu nanti kita akan berdoa. Silakan.